amal ibadah, yaitu tidak berputus asa kepada rahmat Allah, yang sekaligus mengingatkan kita akan salah satu dosa besar, yaitu berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara ciri ibadah orang-orang soleh adalah menggabungkan antara roja dan al-khauf, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang soleh. Jadi orang musyrikin menyembah orang-orang soleh. Orang soleh yang diibadahi itu sendiri, mereka ternyata mencari kedekatan kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'un, yaitu orang-orang yang disembah oleh orang musyrikin Arab, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka mencari kedekatan kepada Allah. Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Harusnya kalian nyembah Allah, jangan nyembah mereka. Ya, ini di antara dalil bahwasanya sesembahan orang musyrikin juga bukan sekedar batu saja atau pohon. Di antara mereka ada juga yang orang-orang soleh yang disembah. Seperti Nabi Isa, Lata, kemudian Uzair dan yang lainnya, ya. Ayyuhum aqrab, ternyata mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Mana di antara mereka yang dekat dengan Allah, yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mereka berharap rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, bahwasanya memang azab Allah itu patut untuk ditakuti, ya. Di sini Allah sebutkan ciri-ciri orang saleh ketika beribadah menggabungkan antara berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka itulah para nabi yang bersegera dalam beramal saleh, wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami, atau diartikan berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba. Ragaban maksudnya berharap, rohaban maksudnya takut. Jadi para anbiya, mereka ketika beribadah, mereka berharap dan takut. Ini disebut dengan arkan a'malil qulub, yaitu rukun amal hati. Bahwasanya seorang kalau beribadah, dia hendaknya menggabungkan antara berharap dengan takut. Demikian juga ketika Allah memuji orang-orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Kata Allah, apakah sama orang-orang yang kafir dengan orang yang di malam hari qunut, yaitu khusyuk beribadah, ana al-laili, di tengah malam, sajida wa qa'ima, sujud dan berdiri, itu sedang salat. Ya. Yang berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah bercerita tentang orang-orang yang berilmu, kemudian di akhir ayat kata Allah, ya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah yang menjelaskan orang berilmu itu mereka terapkan ilmunya di antara mereka salat, di antaranya mereka salat malam. Dan kalau mereka salat malam, mereka menggabungkan antara raja dan khauf, berharap dan takut. Maka di antara kesempurnaan ibadah adalah seorang ketika beribadah dia menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja, takut dan berharap. Ditambah lagi kalau dia disertai dengan al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ibarat tiga a'malul qulub ini ibarat seperti burung yang kepalanya adalah mahabbah, cinta kepada Allah, dan dua sayapnya adalah al-khauf dan ar-raja. Siapa yang kemudian hilang dari tiga amal ini, hilang salah satunya, seperti dia hanya beribadah kepada Allah, hanya roja saja, tidak ada khauf sama sekali, maka dia akan terjatuh dalam dosa besar namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang hanya takut kepada Allah dan tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjatuh dalam al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah. Dia hanya takut, dia tidak berharap, sehingga dia terjerumus dalam
dosa besar yang lain, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal iyasu min rauhillah, putus asa dari pertolongan Allah, wal qunutu min rahmatillah, sama, putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bedakan antara al-iyas min rauhillah, rauhillah maksudnya putus asa dari pertolongan Allah dalam menghilangkan kesusahannya. Adapun al-qunut min rahmatillah itu putus asa dari harapan yang ingin dia dapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi rauh biasanya maksudkan adalah kesulitan yang dia hadapi, dia ingin terhindar dari kesulitan tersebut. Seperti perkataan Nabi Yakub alaihissalam, la tai'asu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah dalam menghilangkan kesulitan kalian, ya. Maka ini termasuk dosa besar. Demikian juga dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan di antara dosa besar adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang satunya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, itu dia tidak ada takutnya kepada Allah. Rojaknya berlebihan sehingga ketika dia maksiat, dia tidak merasa takut. Sewaktu-waktu Allah bisa turunkan azab kepadanya. Sehingga dia bermaksiat dengan nyaman dan tenteram. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Orang beriman pasti ada rasa takut. Kalau dia bermaksiat, dia pasti rasa khawatir. Namun ketika seorang terlalu bermaksiat terus-menerus, sementara Allah tidak kasih teguran, sehingga dia mengalami istidraj, sehingga bermaksiat nyaman, bermaksiat nyaman, bermaksiat nyaman, akhirnya hatinya tidak ada takut sama sekali. Disitulah dia mengalami al-amnu min makrillah, dan itu dosa besar. Lawannya, ketika seorang takut dan tidak berharap sama sekali, atau tidak punya harapan, dia takutnya terlalu berlebihan sehingga dia terjatuh pada al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dosa besar. Seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari menggabungkan antara berharap dan khauf. Tidak merasa aman dari hukuman Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Terutama terkait dengan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mengalami ujian hidup sehingga dia putus asa. Dia merasa tidak akan ditolong sama sekali. Dan ini biasanya muncul karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah bagi dia untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menarik adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Hijr kata Allah, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Nabbi yaitu kabarkanlah berita penting ini, karena naba maksudnya adalah berita penting. Wahai Muhammad, kata Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, nabbi ibadi, dengan berita penting ini. Apa berita penting tersebut? Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini menimbulkan roja. Tetapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Dan ini menimbulkan khauf, rasa takut. Itu Allah suruh Nabi mengabarkan kepada hamba-hambanya agar menggabungkan antara roja dengan khauf. Anni anal ghafurur rahim, aku maha pengampun lagi maha penyayang. Namun ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan azabku adalah azab yang pedih. Setelah itu Allah suruh Rasulullah mengabarkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Ibrahim. Bagaimana kisahnya? Kata Allah, idh dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashshirun qalu basyarnaka bil haqq wa la takum minal qanitin qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun.
Kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Ibrahim. Tatkala tamu-tamu tersebut yang datang dalam bentuk malaikat datang bertamu kepada Ibrahim, idzakhulu alaihi faqalu salama. Kemudian mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun takut. Qala inna minkum majilun. Kenapa Ibrahim hadirkan makanan, mereka tidak makan? Ini tamu-tamu kok tidak makan? Biasanya kalau tamu tidak mau dilayani, tidak mau dijamu, ini ada niat buruk. Inna minkum majilun. Ibrahim takut, kami takut. Kata malaikat, qalu la taujal, jangan takut. Kami datang ke sini buat apa? Inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Sungguhnya kami kabarkan kepada engkau tentang anak yang sangat berilmu, maksudnya Ishak. Ibrahim heran. Kenapa heran? Karena Ibrahim ketika itu umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan istrinya Sarah dikatakan umurnya sudah 90 tahun. Dan istrinya ketika masih muda saja mandul, apalagi sudah tua. Makanya dalam ayat yang lain dia berkata ajuzun akim, saya sudah tua, lagi mandul. Muda saja kalau mandul enggak bisa punya anak, apalagi tua. Ya. Dalam ayat yang lain, ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Berkata Sarah, bagaimana saya bisa punya anak? Wa ana ajuz, saya sudah sangat tua, 90 tahun. Wa hadza ba'li syaikha, sementara suamiku juga sudah tua. Lelaki semakin tua semakin produktivitas air maninya semakin kurang. Jadi bagaimana bisa punya anak? Ibrahim juga bertanya. Bukan istrinya saja yang heran, dia juga bertanya. Kata dia, abasyartumuni ala amma saniyal kibar. Apa kalian beri kabar gembira kepadaku saya bakalan punya anak sementara saya sudah tua? Masaniyal kibar itu tua sudah mengenaiku, benar-benar aku sudah tua. Fabima tubasyirun, bagaimana caranya kabar gembira tersebut? Kata para malaikat, qalu basyarnaka bil haqq, kami beri kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran, fala takum minal qanitin, maka janganlah kau termasuk orang-orang yang berputus asa. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim ingin bilang, saya sudah tua begini, saya tidak putus asa. Ibrahim alaihissalam, dia ketika menikah dengan Sarah, dia masih muda. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Masih muda. Kemudian dia menikah dengan Sarah ketika dia pergi dari Babilonia, meninggalkan Irak, menuju Palestina. Kemudian walhasil akhirnya dia sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya Sarah mengizinkan dia untuk menikah dengan pembantunya itu Hajar. Dan akhirnya dia menikah dengan Hajar, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Disebutkan Ibrahim ketika itu usianya 80-an tahun. 80 lebih. Kemudian akhirnya Sarah cemburu, akhirnya Ibrahim bawa Hajar dan putranya Ismail ke Mekah. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 13 tahun kemudian atau lebih dari belasan tahun kemudian Sarah punya anak. Tetapi selama Ibrahim nikah dengan Sarah, ternyata Ibrahim tidak pernah putus asa. Dia tetap berharap suatu saat akan dikasih anak oleh Allah lewat Sarah. Karena Sarah ini wanita soleha yang menemani dia dalam keimanan. Bukankah ketika Ibrahim lewat Mesir dia berkata, wahai Sarah, kalau saya ditanya siapa engkau, saya akan berkata hadhi ukhti. Engkau adalah saudariku. Kenapa? Saya tidak mengetahui di atas bumi ini seorang mukmin kecuali saya dan engkau saja. Subhanallah. Teman bersafar, teman berdakwah. Maka dia ingin punya anak dari Sarah. Meskipun istrinya mandul, ketika masih muda udah mandul, sekarang sudah tua 90-an. Ibrahim juga sudah hampir 100 tahun. Tetap dia tidak putus asa. Makanya dia ketika bertanya, "Fabima tubasyirun?" Bagaimana caranya punya anak? Itu bagaimana kalian mengabarkan aku akan punya anak? Dia bukan mengingkari qudratullah, tetapi dia ingin tahu gimana, ya. Makanya para malaikat berkata, ya, "Basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin." Jangan kau putus asa wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, saya enggak putus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Karena yang putus asa itu orang sesat. Jadi ternyata Ibrahim puluhan tahun tidak pernah putus asa. Tetap ada harapan darinya bahwasanya dia masih mungkin punya anak dari siapa? Sarah. Padahal istrinya sudah tua, mandul, dan dia masih husnudzon kepada Allah. Ini menakjubkan sifat Ibrahim alaihissalam. Kita kalau di posisi Ibrahim,
Sudah putus asa dari dulu-dulu. Subhanallah, dia bilang saya tidak pernah putus asa. Yang putus asa itu orang sesat, saya enggak. Saya enggak. Jadi ini menakjubkan bahwasanya ya, meskipun waktu yang lama ya, Ibrahim tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat Allah akan kasih anak. Cepat atau lambat, dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang ketika di puncak-puncak kesulitan dia hadapi, justru dia menasehati anak-anaknya agar tidak putus asa. Sebagian Allah sebutkan dalam kisah dalam surat Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dikabarkan ternyata Binyamin tertangkap, dituduh mencuri, Yusuf hilang kemana, entah kemana. Kakaknya yang tertua juga tidak mau pulang. Maka dia mengatakan, sabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga kepadaku. Justru dia mengucapkan demikian ketika di puncak kesulitan. Yang sebelumnya tidak pernah terucap ucapan tersebut. Tetapi ketika kesulitan semakin memuncak setelah Yusuf hilang, dia cinta kepada saudara kandungnya Yusuf yaitu Binyamin. Ternyata Binyamin juga hilang, dituduh mencuri. Ternyata kakak paling tua juga enggak mau pulang. Karena malu, ternyata Binyamin tidak bisa dikembalikan kepada ayahnya. Ya. Maka di puncak kesedihan tersebut sampai matanya buta. Ya. Dia berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan mereka kepadaku seluruhnya. Bukan Yusuf saja, bukan Binyamin saja, bukan kakaknya saja, tiga-tiganya. Innahu huwal alimul hakim. Karena Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Itu dia tahu. Allah melakukan ini di atas ilmu. Dan Allah melakukan ini semua, mentakdirkan ini semua karena Allah maha bijak. Kata Allah, wa tawalla anhum. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang lain. Ya. Kemudian dia ingat lagi Yusuf. Kemudian wabiyadhat ainah, kemudian matanya menjadi putih yaitu buta, tidak bisa lagi melihat karena saking sedihnya. Kemudian anak-anaknya mencela dia. Qalu tallahi tadhkuru Yusuf hatta tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayah, engkau ingat Yusuf lagi sampai mau mati, sampai sakit parah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian dia berkata, ya bani yadhhabu, wahai putra-putraku, pergilah. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, wa la tayasu. Carilah kabar-kabar tentang Yusuf. Sudah berapa lama berpisah dengan Yusuf? Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Sudah terpisah, tapi dia tidak putus asa. Dia mengatakan, fatahassasu min Yusuf wa akhi, cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Adapun kakaknya jelas, kakaknya ada cuma enggak mau pulang. Fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah, dan jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Ini sebenarnya mengatakan rauh artinya pertolongan Allah karena kesempitan yang dihadapi. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka ini adalah contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana seorang dalam kondisi apapun tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin hendaknya demikian, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya katakan sulit bagi seorang untuk berhusnudzon kalau dia bergelimang kemaksiatan, sulit. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' Dawa atau Al-Jawabul Kafi. Semakin seorang bermaksiat, hatinya semakin hitam, dia susah untuk husnudzon, dia senantiasa bersuudzon. Dan semakin sulit ketika dia akan meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Namun tidak mudah, tidak semudah yang dibayangkan. Kalau dia senantiasa bermaksiat, agak sulit dia husnudzan. Seringnya suudzan. Makanya orang yang biasanya putus asa, bisa jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Sehingga dia suudzan.
Kayaknya tidak bakalan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya beginilah nasib saya sampai selesai. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman dia pasti punya harapan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada pertolongan cepat atau lambat. Allah yang lebih tahu kapan Allah kasih pertolongan. Bagaimana Yakub alaihissalam 40 tahun tetap husnudzan kepada Allah. Bagaimana Ibrahim 60 tahun mungkin 70 tahun tetap berhusnudzan bakalan punya anak dari Sarah. Wa ana inda dhanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi abdi ma syaa. Hendaknya hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia sukai. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan, wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk baginya keburukan. Maka nasihat untuk saya pribadi dan hadirin hadirat, jangan putus asa. Jangan berburuk sangka kepada Allah, berbaik sangka aja. Ada orang anaknya nakal, dia putus asa, kayaknya nggak bisa baik lagi nih. Jangan putus asa. Taruhlah nanti dia meninggal dalam kondisi bejat, tetapi kau berbaik sangka, berharap kebaikan itu ibadah. Engkau mengharapkan rahmat Allah, meskipun tidak terkabulkan tetap adalah ibadah. Tetapi kalau kau putus asa, ternyata anakmu baik, kau sudah berdosa. Karena kau sejak awal putus asa. Masalah hasil urus serahkan kepada Allah, lebih tahu. Tetapi kita husnudzan. Apa susahnya bagi Allah memberi hidayah kepada anak saya? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Tetap aja berbaik sangka. Mungkin belum saatnya. Allah pilih saat yang tepat agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Yakub mengatakan innahu huwal alimul hakim. Ketika dia sedih luar biasa, ketika dia menangis sampai matanya buta, dia mengatakan innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha berilmu dan Maha bijak. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mempertemukannya setelah Nabi Yusuf menjadi bangsawan. Kalau hilang siang hari, sore sudah balik, Yusuf enggak jadi apa-apa. Jadi apa? Enggak jadi, cuma pulang ke rumah bapaknya, selesai, paham? Tapi ternyata hilang 40 tahun tadi ada hikmahnya. Akan dijadikan bangsawan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam ingin punya anak dari Sarah. Allah tidak kasih. Kalau kasih langsung problem. Saya sering sampaikan hal ini. Coba kalau Ibrahim nikah dengan Sarah, langsung punya anak, Ibrahim tidak bakalan nikah dengan Hajar. Mana mau Sarah kasih Hajar sama Ibrahim kalau dia punya anak? Kenapa Sarah kasih Hajar kepada Ibrahim? Karena dia kasihan sama suaminya, pingin suaminya punya anak. Sehingga akhirnya punya anak dari Hajar, Ismail. Kemudian Sarah cemburu. Kemudian Hajar dan Ismail dibawa kemana? Ke Mekah. Akhirnya lahir Quraisy. Akhirnya lahir Nabi Muhammad SAW. Kalau sejak awal Sarah punya anak, tidak ada Zamzam Tower. Kenapa enggak akan ada Nabi Muhammad SAW? Jadi ada waktunya Allah kabulkan di saat yang tepat, yang lebih bermanfaat bagi sang hamba. Maksud saya, bagaimana Ibrahim alaihissalam husnudzon puluhan tahun. Ketika dikatakan oleh malaikat, "Fala takum minal qanitin," jangan kau putus asa. Kata Ibrahim, siapa yang putus asa? "Wa may yaqnatu min rahmati rabbi ila dhalun." Tidak ada yang putus asa kecuali yang sesat. Saya bukan orang sesat. Saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakub ketika disusah-susahnya dalam kondisi genting-gentingnya justru menasihati anak-anaknya. Wala tayasu mir rauhillah. Kalian jangan putus asa dari pertolongan Allah. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan keputusasaan yang Allah singgung dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 49, "La yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru fayausun qanut." Kata Allah, manusia itu tidak pernah bosan minta kebaikan kepada Allah, minta pingin harta, minta punya rumah yang bagus, punya anak soleh, ingin punya anak, minta kebaikan, selalu minta kepada Allah. Tetapi wa immassahu syarr, ketika Allah berikan keburukan, ternyata dia enggak punya anak misalnya, ternyata dia miskin rupanya, fayausun qanut, maka dia pun segera putus asa. Ya, dan ini Allah celak sifat seperti ini.
Biasanya Allah kasih kau kebaikan, oke-oke saja. Begitu Allah uji dengan suatu keburukan, kau putus asa. Ya. Apakah lupa dengan kebaikan Allah selama ini? Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Ketika Allah tidak kasih, pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah tunda. Mungkin Allah tidak kasih. Yang lebih tahu siapa? Allah. Maka jangan putus asa. Mungkin Allah tunda. Betapa banyak Allah kasih kenikmatan dengan ditunda. Banyak sekali. Contohnya Nabi Yakub, contohnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka Allah mencela sifat seperti ini. Kalau minta kebaikan tidak pernah bosan, begitu dikasih keburukan langsung fayausun qanut. Ya'as dan kunut. Ada yang mengatakan ya'as adalah bidayatul kunut. Kunut adalah puncak daripada ya'as. Ya'as itu mulai putus asa, kunut benar-benar putus asa. Ada yang mengatakan makna dari ya'su min rahmatillah an yastab'id rahmatallah wa yastab'id husulal matlub. Dia merasa rahmat Allah susah, dia merasa permintaan dia tidak bakalan dikabulkan. Ini namanya putus asa. Kayaknya enggak bisa, kayaknya itu sudah putus asa, tapi awal dari putus asa. Kalau putus asa yang parah, yang kata para ulama sampai derajat kafir, itu tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada rojak sama Allah sama sekali. Maka sampai derajat ini maka seorang menjadi kafir. Tapi selama dia masih ada harapan, cuma dia kayaknya susah, itu dia sudah berdosa. Enggak boleh harusnya demikian. Enggak boleh begitu. Harusnya ya mudah lah. Allah mudah ya. Kalau terserah Allah lah, tapi mudah bagi Allah. Dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak punya harapan sama Allah sama sekali, maka ini kata para ulama sampai derajat kafir karena dia mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, Allah berhak untuk ahlul raja diminta ya, namun dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 36. Wa idza adzaqana an-nasa rahmatan farihu biha. Jika manusia kami berikan rahmat, diberikan kebaikan, farihu biha. Senang, kadang sombong dan bangga. Wa in tusibum sayyi'atum bima qaddamat aydihim. Dan kalau mereka ditimpa dengan keburukan akibat ulah perbuatan mereka, itu akibat dosa. Idahum yaqnatun. Tiba-tiba mereka putus asa. Ini Allah mencela sifat sebagian orang seperti itu. Dikasih kekayaan, sombong angkuh, ketika dicabut kebaikan, diberikan kesulitan, putus asa. Putus asa. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putus asa kalau kita lihat dalil-dalil yang datang terkait dalam dua kondisi. Pertama, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang dia minta seakan-akan tidak bakalan dikabulkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi seakan-akan tidak akan ada solusi. Ini putus asa pertama, dan ini juga dilarang. Putus asa kedua, saya ulangi, putus asa yang pertama adalah terkait dengan pertolongan Allah, yaitu putus asa dari permohonan dia seakan-akan permohonannya tidak bakalan dikabulkan, dia putus asa. Atau kesulitan yang dia hadapi seakan-akan tidak akan pernah ada solusinya, dia putus asa. Ini tercela. Putus asa yang kedua adalah terkait dengan taubat dari dosa yang dia lakukan. Yaitu dia merasa bahwasanya taubatnya tidak akan diterima. Percuma dia bertobat, tidak akan diterima. Karena terlalu parah dosa-dosanya. Maka ketika dia putus asa seperti ini, dia terjerumus dalam dosa besar. Ini dua model putus asa yang mungkin menimpa seorang hamba. Model yang pertama, putus asa bahwasanya permintaan kita tidak bakalan dikabulkan. Ini kadang menimpa kita. Atau menimpa sebagian kita. Maka saya pribadi, jangan pernah suudzon sama Allah. Apapun yang kita minta aja. Dan tetap husnudzon kepada Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah mengabulkan permintaan kita. Dan kita bilang, kalau Allah tidak kabulkan dunia, Allah akan kabulkan di akhirat. Allah akan kabulkan, pasti Allah kabulkan. Datang dalam hadis, siapa yang berdoa dengan suatu doa, laisa fihi itsmun wala qati'ah.
selama doanya tidak terkait dengan dosa dan tidak memutuskan silaturahmi. Yaitu misalnya dia berdoa, ya Allah, jauhkan aku dengan kakakku. Itu namanya doa untuk memutuskan silaturahmi. Ya Allah, semoga anakku cepat mati. Ini namanya dosa memutuskan apa? Silaturahmi. Atau doa terkait dosa, ya Allah, mudahkan aku untuk maksiat misalnya. Mudahkan aku untuk minum khamar. Ini doa minta dosa. Selama doanya tidak terkait dengan qati'atur rahim dan dosa, maka akan Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 model pengkabulan. Yang pertama, dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa tertunda sampai puluhan tahun. Bisa atau tidak? Bisa. Tadi Nabi Ibrahim puluhan tahun, Nabi Yakub puluhan tahun. Terserah Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Dan dikabulkan di akhirat lebih afdal. Karena diganti dengan kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Tapi kalau kita disuruh pilih, kita pasti pilih dikabulkan di dunia. Iya enggak? Iya tidak? Kalau ada pilihan, dikabulkan di dunia atau di akhirat? Di dunia lah. Di akhirat urusan lain. Padahal di akhirat kalau dikabulkan di akhirat pasti lebih afdal. Yang ketiga, au yusrafa anhu minasu'i mithluhu, atau dipalingkan darinya keburukan yang semisal apa yang dia minta. Dijauhkan darinya keburukan-keburukan. Dalam sebagian riwayat disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, atau diampuni dosa-dosanya, atau diampuni dosa-dosanya. Maka tidak ada ruginya kita berdoa dan senantiasa husnudzon. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk berdoa, berarti Allah sayang sama kita. Buktinya kita masih terpanggil untuk apa? Berdoa. Banyak orang sudah tidak berdoa, malas. Maka ini jangan putus asa. Siapa yang putus asa bahwasanya permohonannya tidak bakalan dikabulkan, enggak minta gini, Allah mana mau kasih saya. Ini sudah dosa. Meskipun nanti dikabulkan, perasaan dia seperti itu sudah dosa tersendiri. Atau kesulitan dia hadapi, enggak akan ada solusi. Ini juga suudzon. Ya, solusi mungkin datang cepat atau kita enggak tahu. Kita menghadapi ujian-ujian, ternyata sekian tahun baru keluar solusinya. Kita enggak tahu. Dan Allah pilihkan solusi yang paling tepat di waktu yang paling apa? Tepat. Kita enggak tahu. Kita ini mana tahu kemaslahatan diri kita. Yang lebih tahu kemaslahatan diri kita adalah Allah, bukan kita. Banyak kesenangan yang kita sukai ternyata mudarat bagi kita. Kita enggak tahu. Berdoa, ya Allah kayakan aku, enggak dikasih kaya-kaya. Karena kalau kaya enggak mau ngaji lagi. Ya Allah lunasi hutangku, enggak pernah dilunasin sama Allah. Nanti 20 tahun lagi baru dilunasin. Kenapa? Kalau dilunasin enggak pernah sholat malam lagi. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu. Enggak tahu fitnahnya harta, fitnahnya dunia, fitnahnya luar biasa, fitnah luar biasa. Taib. Oleh karena kita waspada, jangan sampai kita suudzon sama Allah. Kapan kita timbul suudzon, kita tepis. Apa susahnya? Allah buat saya berdoa, berarti Allah sayang sama saya. Allah buat saya berharap sama Allah, ibadah, berarti Allah menghendaki saya beribadah kepada Allah. Tidaklah Allah menggerakkan hatiku kecuali Allah ingin mengabulkan. Tapi kabulkannya kapan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di akhirat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah suudzon. Tinggal berdoa terus. Taib. Putus asa yang kedua, putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah bentuk ya mengingkari nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dosa sebesar apapun jika seorang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, dan ini di salah satu ayat disebut arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan kepada seorang hamba, kepada pendosa. Kata Allah di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Qul ya ibadi," katakanlah siapa wahai Muhammad? Katakanlah kepada hamba-hambaku, dalam surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadi." Katakanlah, siapa yang disuruh diperintahkan? Nabi. Qul maksudnya ya Rasulullah sampaikanlah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ini nidaun ilahi. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam maksiat. Di sini Allah masih
menyandarkan para pendosa tersebut kepada dirinya. Allah masih menamakan mereka hamba-hambaku. Berarti masih ada kasih sayang Allah. Sebagian kita kalau sudah marah bilang sama anak, kau bukan anakku sana, kau anak ibumu. Kadang saya pun kalau marah saya bilang sama istri saya itu anakmu, anakmu, padahal anak bersama. Jadi marah kita tidak nisbahkan anak kita kepada kita, kita bilang anakmu, anakmu, padahal anak hasil kerjasama bersama. Allah ini orang pelaku dosa, Allah masih mengatakan ibadi, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yaitu hamba-hambaku yang asrafu, yaitu israf dalam maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan maksiat biasa, berlebih-lebihan, tenggelam dalam kemaksiatan, melampaui batas. Israf itu artinya apa? Melampaui batas. Yang Allah sedang berbicara bukan orang yang dosanya biasa-biasa saja, dosanya berlebih-lebihan, turah-turah dosanya. Ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan dengan inna yang artinya sungguhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Az-dzunub sendiri adalah lafal jamak yang memberikan keumuman. Sungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa. Allah tambah lagi dengan takkid jami'an, seluruhnya. Yaitu Allah sungguh-sungguh benar-benar mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Yaghfiru dzunuba jami'an. Setelah itu Allah tutup lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan konsekuensi Maha Pengampunnya dia akan menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu digandingkan lagi dengan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Apalagi yang mau kita cari jika digandingkan Maha Pengampun dengan Maha Penyayang? Sangat mudah mengampuni, sangat mudah menyayangi. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih contoh dalam Al-Qur'an bagaimana Allah masih mau mengampuni gembong-gembong para pendosa. Fir'aun, siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Enggak ada yang mengalahkan kejahatan Fir'aun. Sombongnya luar biasa. Ya. Wa Fir'auna dzil autad, di antara tafsiran Fir'auna dzil autad yaitu Fir'aun pemilik tali, yaitu Fir'aun kalau nyiksa orang dia tarik tali, kanan kiri kaki, kanan kaki kiri ditarik sampai lepas. Nyiksa. Fir'aun sudah penyiksa, memperbudak Bani Israel, ngaku sebagai Tuhan lagi. Aku sebagai Tuhan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Buktinya Allah kirim 2 nabi, bukan 1 nabi. Kata Allah kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, ucapkanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya kalau Firaun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Nah, buat apa kalau tidak diterima dikirim Musa dan Harun? Tapi Firaun tidak mau bertobat. Bahkan begitu lembutnya Musa sampai Musa memberi tawaran, "Hallaka ila an tazakka." Firaun tidak bilang, tobat kau Firaun, enggak. Musa tidak bilang, tobat Firaun, enggak. Musa bilang, halaka ila anta zakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Tawaran, bukan perintah. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau menyucikan dirimu, aku akan arahin kepada Rabbmu, maka kau akan khusyuk, akan takut. Kata yang sangat lembut. Tetapi Firaun tidak bertobat. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan lagi para penyihir Firaun. Dosa apa yang lebih parah daripada syirik? Sihir. Ini syirik luar biasa, sihir. Kerjaan mereka bertahun-tahun sebagai musyrik, penyihir. Cari nafkah dengan praktek sihir. Bahkan ingin berduel melawan utusan Allah. Diundang oleh Firaun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kami dapat duit wahai Firaun kalau kami menang lawan Musa. Iya. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit saja, dikasih jabatan. Fulus ada, jabatan oke. Mereka datang dengan semangat untuk berduel dengan utusan Allah. Dosanya kayak apa? Sudah penyihir, ingin ngalahin utusan Allah. Tetapi subhanallah, mereka bertobat di akhir hayat. Ada yang mengatakan gara-gara Musa nasihati mereka sebelum mereka berduel. La wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayushitakum bi'adzab faqad khaba man iftara. Sebelum duel Musa kasih nasihat.
Celaka, ciloko. Jangan berdusta nama Allah, kalian akan kena azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Mereka jadi bingung, gelisah. Ngomong begitu, rupanya nasihat sedikit itu membuat masuk ke dalam hati mereka. Karena Fir'aun Musa ketika berbicara dari hati yang dalam, kalian celaka. Sehingga masuk dalam hati mereka. Akhirnya ketika duel, mereka lihat mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka pun masuk Islam. Faulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud. Ketika mereka sujud, akhirnya Fir'aun bunuh mereka, salib mereka, kemudian mereka masuk surga. Subhanallah, Islam cuma sebentar. Puluhan tahun dalam kesyirikan, beriman cuma sebentar, meninggal masuk surga. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa lagi Allah sebutkan tentang orang-orang ashabul ukhdud? Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harib." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukmin, fatanus ini maksudnya membakar kaum mukminin, membakar kaum mukminat. Mereka kumpulkan, ada yang mengatakan ribuan orang, tidak mau beriman kepada sang raja, maka dibakar hidup-hidup. Ini kejahatan kayak apa seperti ini? Kemudian mereka syuhud, qu'ud, ketika mereka bakar, mereka saksikan, mereka nongkrong menikmati siksaan tersebut. Ini luar biasa. Jadi bukan sekedar bakar, mereka nonton, mereka nikmati pembakaran tersebut. Kira-kira kalau ada zaman sekarang ada seorang misalnya membakar ulama, kira-kira kita bilang apa? Wah, nggak bakalan diampuni. Ini bukan satu orang yang dia bakar, ribuan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum minat kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka adab yang pedih dan adab yang membakar. Maksudnya kalau mereka bertobat berarti mereka tidak diazab. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, kemudian Allah masih memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Jadi Allah kasih gambaran tentang orang yang paling bejat seperti Fir'aun, orang yang paling dahsyat siksaannya seperti raja-raja tersebut, ternyata masih dikasih kesempatan untuk bertobat, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga kasih contoh tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari a'lamu ahlil ard, mana orang paling berilmu di atas muka bumi. Qadarullah dia mendapati orang yang rajin ibadah, bukan berilmu. Dapat orang rajin ibadah, dia tanya, "Wahai ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah Allah masih bisa menerima tobatku?" Ahli ibadah enggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan. Kayak kamu ini gimana mau diampuni? Enggak bisa diampuni. Maka dia berfatwa pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Maka dipenggalah jadi 100. Setelah dia bunuh 100 orang, dia cari orang ahli ilmu. Dapatlah orang ahli ilmu tersebut, maka dia tanya, "Saya masih bisa bertobat?" Maka ahli ilmu berjawab, "Siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat?" Allah Subhanahu wa taala. "Pergilah ke negeri yang lain. Tinggalkan negerimu. Fa innaha ardu su', itu negeri yang buruk. Pergilah ke negeri yang baik, beribadahlah kepada orang-orang soleh di sana." Maka dia pun berjalan menuju negeri yang baik. Dia belum beribadah. Di tengah jalan dia meninggal, tapi dia sudah bertobat, akhirnya dia masuk surga. Saya rasa ya, tidak ada di antara kita yang maksiatnya lebih daripada orang-orang ini. Kalau orang ini saja bisa diterima tobatnya, bagaimana dengan yang selainnya? Maka jangan pernah putus asa dari bertobat kepada Allah. Setan ingin kita putus asa. Maka di antara riwayat yang menarik, riwayat dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terkenal kejam, membunuh. Dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia bunuh sahabat, dia bunuh tabi'in. Kejam. Disebutkan ketika dia mau meninggal, dia berdoa, "Allahumma ghfirli fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al." Dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang bilang kau tidak akan ampuni aku, ya Allah." Ya, udah jahat kayak begitu, dia masih husnuzan kepada Allah. Dia bilang, "Ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku.
Sungguhnya mereka mengatakan kok tidak akan mengampuni aku. Ampuni aku ya Allah. Itu ketika dia akan meninggal dunia. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan walaqad alimtu bi anna afwaka azamu. In kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Ad'uka Rabbi kama amartani wa in radatta yadi faman dha yarhamu. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma anni muslimu. Kata Abu Nawas disebutkan dia punya syair, dia mengatakan, ya Allah, meskipun dosa-dosaku sangat banyak, tetapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku. Kalau yang hanya bisa berharap kepada engkau orang-orang baik, terus para pendosa mau berharap kepada siapa? Saya berdoa kepada engkau sebagaimana kau perintahkan kepada aku. Saya angkat tanganku. Kalau kau tolak tanganku, terus siapa yang mau merahmati saya? Saya tidak punya andalan untuk minta ampunanmu, kecuali harapan illa raja wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah dengan keputusanmu. Oleh karenanya seorang jangan putus asa, betapapun besar yang dosa yang dia lakukan, jangan dia putus asa. Bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa. Meskipun dia berulang-ulang melakukan dosa, jangan pernah putus asa. Makanya di antara perbedaan sifat nama Allah Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Ada yang mengatakan Al-Ghafur terkait dengan ulang-ulang. Seorang melakukan dosa ulang-ulang, Allah Al-Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang 1.000.000 kali. Al-Ghaffar, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Jadi Ghafur terkait dengan kuantitas dosa. Al-Ghaffar terkait dengan kualitas dosa. Maksudnya dosa kuantitasnya sebanyak apapun Allah akan ampuni. Al-Ghaffar dosa kualitasnya sebesar apapun akan Allah ampuni. Yang penting kamu bertobat. Jangan pernah putus asa. Ibnu Taimiyah menjelaskan dari mana seorang bisa putus asa dari bertobat. Kenapa dia tidak putus asa? Kenapa dia putus asa sehingga tidak mau bertobat? Dua kemungkinan. Dia berkata, wal kunutu yakunu bi an la ya'taqida anna Allah la yaghfiru lahu. Imma li kaunihi idza taba la yaqbalu Allah taubatahu wa yaghfiru dhunubahu, wa imma bi ay yaqul nafsuhu la tutawi'uhu ala taubah. Bal huwa maghlubun ma'aha wasyaitanu qad istahwadha alaihi fa huwa yai'asu min taubati nafsihi. Yang pertama, dosanya terlalu besar sehingga dia bilang, saya bertobat pun Allah tidak akan ampun. Terlalu besar dosa saya, terlalu besar. Saya bajingan, saya penjahat, semua kejahatan sudah saya lakukan. Gimana Allah ampuni saya? Maka ini salah satu bentuk putus asa karena dia merasa dosanya terlalu besar. Yang kedua, dia tidak mau bertobat karena dia bilang bertobat, aduh, jiwa dia tidak tertarik untuk bertobat. Saya nggak bisa bertobat. Terus saya terbawa dengan hawa nafsu. Saya tobat gimana? Saya maksiat terus. Sehingga dia sulit untuk bertobat. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza ya'tari katsiran minan nas. Ini banyak menimpa banyak orang. Wal qunut yahsulu bihadza taratan bihadza taratan. Terkadang orang putus asa gara-gara pertama, kadang-kadang kedua. Fal awal karrahib. Adapun yang pertama seperti rahib. Tadi ahli ibadah yang berfatwa kepada pembunuh 99 nyawa. Dia melihat dosanya terlalu besar. Orang seperti kamu nggak bakalan diampuni, ngapain bertobat? Sehingga dia akhirnya putus asa, mengajari orang untuk putus asa. Karena memandang dosa terlalu besar. Sebagian orang tidak mau bertobat, kenapa? Dosa terlalu besar. Percuma. Allah tidak akan ampuni. Ya. Yang kedua tadi, ya, seperti orang yang ingin bertobat, tapi dia bilang, waduh, berat, jiwa saya sulit untuk bertobat. Kenapa? Syarat tobat susah. Harus meninggalkan, saya nggak bakalan meninggalkan. Menyesal, kayaknya saya tidak menyesal, saya masih pingin lagi. Bertekad tidak mengulangi, saya masih pingin lagi. Sehingga dia tidak jadi tobat. Syaratnya tidak bisa saya penuhi. Syarat tobat terlalu berat. Nanti aja. Kalau saya laku tobat sekarang, nggak bakalan diampuni. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya dia tidak bertobat, putus asa, akhirnya meninggal dunia. Itu yang setan ingin.
Seorang terkadang terjatuh yang pertama, terkadang jatuh yang kedua. Makanya di antara zikir yang kita berzikir sekaligus berdoa, kita berdoa Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampunilah aku wa tub alayya. Apa maknanya tub alayya? Maknanya ya Allah, kalau aku bertobat terimalah tobatku, kalau aku belum bertobat ilhamkanlah aku untuk bertaubat. Wa tub alayya bisa dua makna. Wa tub alayya. Kadang kita susah untuk bertobat karena masih hobi dengan maksiat tersebut. Riba mau keluar, aduh masih butuh, gimana nanti aja lah. Cara tobat meninggalkan, gimana sih mau meninggalkan? Nyaman ya di riba. Gaji banyak, bisa punya ini, bisa punya anu. Tidak mau tobat. Maka berdoa, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Maka putus asa bisa datang dari salah satu dari dua model ini. Nah, orang seperti ini maka dia tinggal ingat baca bagaimana kisah Fir'aun Allah tawarkan tobat, bagaimana penyihir Fir'aun Allah tawarkan tobat, bagaimana para penyiksa pembakar orang-orang beriman, Ashabul Ukhdud Allah masih tawarkan tobat kepada mereka. Taib, di antara bentuk-bentuk al-qunut min rahmatillah selain yang kita sebutkan tadi, ya. Seperti tadi, sebagian orang tua putus asa, ya, bahwasanya anaknya dan putrinya akan soleh. Dia anaknya nakal, putrinya nakal, dia nggak ada solusi, nggak bakalan baik. Ini putus asa. Seorang misalnya terkena disihir, dia sudah berobat nggak sembuh, dia nggak bakalan sembuh. Ini putus asa. Saya bisa dengar ada seorang disihir sampai 20 tahun baru akhirnya apa? Akhirnya sembuh setelah 20 tahun. Dia bersabar. Allah mungkin kasih pahala. Ketika dia disihir, dia menderita sakit, pahala banyak sekali. Dosa-dosa berguguran, derajatnya naik. Allah lebih tahu. Tapi dia tidak putus asa. Setelah 20 tahun baru akhirnya apa? Sembuh. Dan saya katakan, taruhlah tidak sembuh, taruhlah meninggal karena sakit, maka selama kita husnudzon kita dapat pahala. Dan keputusan Allah pasti yang terbaik. Siapa yang husnudzon kepada Allah, beramal soleh, pasti kesudahannya itu yang terbaik bagi dia. Lebih baik dia meninggal dalam kondisi demikian daripada dia sembuh. Allah yang lebih tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang disampaikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita berharap selalu kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hadis ini Rasulullah sebutkan ketika Rasulullah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari, akhirnya dia dapat anaknya tersebut dalam peperangan. Dia kehilangan anaknya, dia cari-cari, akhirnya dia dapat, langsung dia susui anaknya tersebut. Dan ini adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi di kalangan manusia. Kasih sayang paling tinggi seorang ibu kepada anak. Terutama ketika dia baru kehilangan apa? Anaknya. Dan dia cari-cari dengan penuh kesedihan. Ketika dia dapat, maka kecintaannya di puncak-puncaknya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi taridatan waladaha finnar?" Menurut kalian apakah ibu ini akan melemparkan anak-anaknya ke api? Kata para sahabat, bagaimana? Ya, dia tidak akan melemparkannya, sementara dia mampu untuk tidak melemparkannya, menyelamatkannya. Maka Rasulullah berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan ini benar. Maka jangan pernah suudzon. Sadaqah Rasulullah SAW benar. Kenapa? Ibu kenapa sayang sama anaknya? Karena anak itu pernah dalam perutnya. Pernah mengambil makanan dari perutnya. Anak itu pernah dia susui. Anak itu pernah keluar. Dan dia bertarung dengan kematian ketika melahirkan anak tersebut. Tetapi Allah lebih sayang. Kenapa? Sang kreator, pembuat anak itu siapa? Allah. Ibu cuma tempat numpang. Yang bikin anak itu sebenarnya siapa sih? Allah. Dan sangat mungkin sang kreator menyayangi hasil apa? Kreasinya. Hasil ciptaannya. Tergantung kita bagaimana berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan bentukmu dan seimbangkan bentukmu. Fi ayyi surati ma syaa rakkabak, dan dia menyusunmu dengan bentuk yang dia sukai. Allah al-Musawwir yang beri bentuk, Allah Khaliq yang mencipta.
Kita ini semua ciptaan Allah dan Allah lebih sayang kepada ciptaannya daripada seorang ibu kepada anaknya yang pernah numpang di perutnya. Kita dapati betapa banyak ibu yang tidak memaafkan anaknya. Banyak tidak? Banyak. Anaknya marah, diusir anaknya, jengkel sama, dendam sama anaknya. Allah kita maksiat berulang-ulang. Kalau kita kembali Allah akan terima. Kemudian juga Nabi kabarkan bagaimana jangan putus asa. Allah sangat gembira dengan bertobatnya seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin ma'a rahilatihi fanfalatat minhu." Allah lebih gembira ada orang yang bertobat kepada Allah daripada seorang yang sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, ada bekalnya, makan dan minumnya, kemudian onta tersebut ucul, kabur bersama makanannya. Sehingga dia putus asa, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon di tengah padang pasir menunggu kematian yang datang secara bertahap. Kehausan, kekeringan, mulai pandangan kabur, mulai enggak jelas semua, siap mati. Tiba-tiba ontanya datang lagi. Wa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya muncul dan masih ada makanannya. Maka dia segera memegang tali kekang onta, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Saking gembira sehingga dia salah ngomong. Ini orang yang saking gembiranya masih kalah gembiranya Allah kalau ada hambanya bertobat. Berarti Allah sangat sayang kepada kita. Kita, kalau saya punya anak nakal, saya mungkin ngomel, saya mungkin cubit, saya mungkin gampar. Tapi kalau dia balik, saya senang enggak? Senang. Walillahil mathalul a'la. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya, maka kalau hambanya balik, Allah lebih gembira. Sederhananya demikian. Semakin kita sayang, kalau dia kembali sadar, semakin gembira enggak? Gembira. Dan karena Allah lebih sayang kepada hambanya, lebih daripada seorang ibu kepada anaknya, maka kalau ada orang bertobat, Allah sangat gembira. Oleh karena jangan putus asa. Kalau kita kembali kepada Allah senang. Ya. Jadi semuanya mudah bagi Allah. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu. Semuanya kalau Allah tinggal kehendak, tinggal kun fayakun. Ya. Tapi mungkin ini saja yang saya sampaikan para hadirin hadirat rahmatillah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa melatih diri untuk senantiasa husnudzon kepada Allah. Karena awal dari putus asa karena suudzon kepada Allah. Dan di antara sebab suudzon karena kurang dekat dengan Allah. Di antara sebab kurang dekat dengan Allah karena kita banyak maksiat atau kita kurang mendekat, kurang baca Quran, kurang ngaji, kurang belajar, atau kita bermaksiat sehingga kita mulai suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, mudah untuk kita berhusnudzon, mudah sekali. Tapi kalau hubungan kita buruk dengan Allah, agak sulit kita berhusnudzon. Tapi tetap berusaha husnudzon. Ya. Dan tentunya namanya roja, berharap, bukan hanya berharap saja tapi harus disertai dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang beriman dan beriman kemudian berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang berharap dengan rahmat Allah. Namanya roja bukan sekedar hati aja tapi harus ada usaha dengan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.